Halo, selamat siang guys. Selamat siang Dokter Anin, Dokter Mira. Selamat siang Dokter Maria. Jadi di sini saya ada Dokter Johana, Dokter Anin, dan Dokter Naila dari kelas Dokterpreneurship, kelas dari elektif Undip yang akan dijalani setelah menjalani proses koas. Kita akan mengikuti kelas elektif, di mana salah satunya adalah Dokterpreneurship. Apa aja yang ada di dalam Dokterpreneurship ini, mungkin nanti sekilas akan kami review di dalam video ini. Mungkin bisa dimulai dari hari pertama, mungkin hari pertama atau hari-hari awal tuh ngapain aja sih Dokter Mira? Jadi untuk hari-hari pertama, kita akan diminta untuk menonton video, di mana video tersebut berisi tentang video-video inspiratif dari beberapa dokter yang sudah memiliki bisnis, entah itu digital, bisnis di bidang digital, ataupun di berbagai bidang bisnis lainnya. Dan itu sangat menginspirasi kita yang menontonnya untuk mengikuti jejak-jejak dari para dokter yang sudah sukses berbisnis tersebut. Wah, menarik ya. Sebelum memulai pelajaran, berarti di awal minggu, mungkin di hari apa, Dokter Anin bisa menjelaskan di hari apa aja dan apa aja yang dikerjakan? Waktu itu hari pertama kita nonton macam-macam video tentang inspirasi, kemudian ada yang ngajarin juga tentang mindset bisnis, ada juga yang ngajarin tentang cara memulai bisnis, kemudian macam-macam lah. Dan yang paling penting disampaikan adalah pentingnya startup dalam hidup berbisnis zaman sekarang yang di mana-mana semuanya digital. Terus di hari kedua hari kedua kita diminta untuk bikin ide-ide bisnis. Selain ide bisnis itu, kita juga diminta untuk nggak cuma beride doang, tapi kita juga diminta untuk bikin bisnis plan, di mana kita harus bisa mengidentifikasi kita tuh tujuannya apa, kenapa dibuat itu, kemudian kompetitornya siapa, apa yang kita butuhkan, dan lain-lain. Gitu. Terus apa lagi? Mungkin untuk sedikit tambahnya, ini ya, kemarin itu, jadi di kelas elektif ini sebenarnya ada 10 hari, ada 2 minggu sebenarnya, jadi 10 hari yang paling efektif itu adalah Senin sampai Jumat biasanya. Kita bakalan masuk rutin setiap hari pertemuannya jam 9 sampai 12.30 paling lama. Kemudian sebelum memasuki kelas, kalian harus sudah mempelajari materinya nih, itu asiknya. Nah, di masa pandemi kayak gini nggak mungkin tatap muka kan, jadi materinya dipelajari pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah, di situ seperti yang diterangkan oleh Dokter Anin dan Dokter Mira, kita menonton video dari pembelajarannya, berarti kita udah belajar dulu, udah ada bekal ilmu dulu sebelum masuk langsung ke kelasnya. Artinya nanti di kelas kita tinggal mengimprovisasi atau langsung prakteknya. Mungkin untuk Dokter Mira bisa dijelaskan sih dok, gimana nih caranya jadi Dokterpreneurship, ngapain aja, kalau hanya nonton kelas inspiratif, kemudian diajarin kan semuanya bisa nih, tapi apa nih kelebihannya nih ikut kelas ini? Mungkin Dokter Mira bisa menambahkan? Nah, itu dia. Kelebihan dari kelas ini, yang pertama, kita tuh diajarin buat aplikasi. Dimana buat aplikasi yang kita berpikir bahwa, oh my God, aplikasi itu susah banget. Ternyata gampang banget, guys. Kalian harus tahu gimana caranya. Dan kalau misalnya kalian ikut Digital Entrepreneurship ini, pasti akan dibimbing oleh Dr. Yanuar sebagai pihak dari Lanungga Studio yang akan membimbing kita untuk bisa membuat aplikasi. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang kedua, kita juga diajarkan untuk membuat web. Nah, membuat web juga yang awalnya saya pikir itu susah banget, ribet, ngedit ini itu. Ternyata ya Tuhan, dibantu dengan bimbingan Dr. Yanuar, kita bisa membuat web. Selain itu juga kita akan diminta untuk membuat sebuah ide bisnis, di mana nanti kalau misalnya ide tersebut bisa kita kembangkan, maka Dr. Yanuar akan membantu bisnis kita tersebut. Nah, mungkin ada kelebihan lain yang akan ditambahkan oleh Dr. Anin. Ya, tentu saja banyak sekali kelebihan dari pelajaran Dokterpreneurship bersama Lanungga Studio yang dipimpin oleh Dr. Yanuar. Nah, di situ kita diajarin macam-macam, nggak cuma dari bikin aplikasinya atau bikin websitenya, kita juga dikasih tips and trick yang bahkan kita nggak boleh share ke YouTube karena itu rahasia, jadi ikutan Dokterpreneurship ya. Nah, terus kita juga diajarin terutama dari mindset atau tips and trick berbisnis, terus jadi awalnya yang kita hanya pengen jadi user atau penikmat aplikasi atau layanan, kita jadi terinspirasi oleh, oh aku juga bisa kok, ternyata gampang dan ada caranya, ada medianya untuk membuat itu. Terus
Selain itu kita juga jadi termotivasi karena di situ ternyata kita lihat teman-teman kita yang termotivasi untuk bikin bisnis juga. Jadi diam-diam mereka tuh pada semangat juga dan kami yakin kalau kalian-kalian tuh sebenarnya juga pada semangat. Jadi jangan malu-malu ikut entrepreneurship. Oke, mungkin untuk sedikit menambahkan buat teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan nih, kita bakalan diajarin buat aplikasi sendiri, kemudian kita membuat ide bisnis, kemudian kita membuat website sendiri. Nah, kemarin itu juga kita bakalan diajarin gimana nih caranya live streaming YouTube nih, dari mulai live streaming gabung ke Zoom, atau ada aplikasi lain nih selain live streaming lewat Zoom, kita bakalan diajarin StreamYard. Kemudian, kalau kamu sudah punya toko, kita diajarin nih, ada yang namanya Toko Talk. Nah, kalau pengen tahu tentang Toko Talk, membuat aplikasi, cara streaming, cara membuat banyak hal lagi, ngelisting di website dan juga banyak hal lagi. Mungkin kelasnya ada sebagian yang dimuat di Lanungga Studio. Kalian bisa buka YouTube-nya di YouTube Lanungga Studio. Nah, nanti di sana akan dapat kelas-kelas gratis nih, tapi tentunya kelas-kelas gratis itu tidak akan lengkap kalau kalian nanti nggak ikut kelasnya nih, kelas elektifnya, karena itu hanya sebagian informasi. Kalau pengen lengkapnya ikut aja, karena pelatihannya benar-benar bermanfaat, kayak mendorong kayak bagian terbaik dari dirimu yang bisa kamu keluarkan di masa pandemi ini. Nggak harus keluar, tapi kamu bisa kayak ngotak-ngatik laptopmu aja tuh kayak bisa mengeluarkan bagian dari terbaik dari dirimu. Kamu dipaksa mempunyai ide-ide yang sebelumnya kamu bahkan nggak kepikiran. Nah, boleh cerita nih Dokter Anin, kemarin tuh buat apa sih aplikasinya dan webnya tuh isinya apa? Oke, kita bikin macam-macam aplikasi, sebenarnya masing-masing dari kita bikin macam-macam. Kita udah jelasin tentang aplikasi-aplikasi kita di YouTube kita sebelumnya. Kalau mau tinggal cek di channel kita masing-masing. Ada channelnya Dokter Joanna, channelnya Dokter Amira, dan channel saya. Nah, terus selain itu kita diajarin buat bikin website. Di website itu penting banget. Kenapa? Karena kita akan menjelaskan website kita tuh isinya apa, layanan apa yang kita berikan. Selain itu kita yang penting ada kita diajarin untuk bikin listing. Listing itu kita diajarin untuk bikin daftar layanan-layanan yang sesuai dengan tema kita, sehingga nanti orang banyak yang akan menggunakan website kita itu, karena kan butuh untuk mencari banyak layanan itu. Caranya gimana itu rahasia. Gimana Dokter Mira, ada tambahan? Ya benar seperti yang disebutkan oleh Dokter Anin bahwa nanti kita akan diajarkan listing-listing seperti beberapa yang sudah kita listing, seperti misalnya kita melisting beberapa restoran yang terdekat ataupun beberapa fakultas kedokteran di Indonesia. Selanjutnya juga kita bisa mengisi web kita dengan berbagai hal yang bermanfaat sesuai dengan bidang usaha kita. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Dokter Joanna? Ya, sangat betul sekali ya yang disampaikan oleh Dokter Dokter Anin dan juga Dokter Mira. Jadi di sini kita juga selain diajari membuat platform digital, di sini juga kita diajarin membuat branding. Nah, branding ini bisa kayak personal branding dulu. Nah, kalau misalnya pemula seperti kami yang kayak nantinya akan memulai dari diri sendiri dulu, jadi kayak kita harus memulai dari sekarang tuh personal brandingnya kita. Nah, selain personal branding kan kita tahu nih ada 4 jenis usaha yang kita diajarin nih. Yang pertama tuh ada kayak bird atau burung, kedua unicorn, yang ketiga kecoa atau atau cockroach, yang keempat eagle. Nah, kamu tuh bisa banget pilih kamu tuh di bagian mana. Kamu nggak harus jadi eagle untuk memulai usaha kamu. Dan di sini kamu bakalan tahu bagaimana sih caranya memulai usaha benar-benar dari awal, atau usaha tanpa modal, usaha tanpa apapun, kayak kamu bisa berusaha hanya dengan mengotak-atik kayak gitu. Kayak modal dengkul gitu lah ya kasarnya. Kemudian selain untuk personal branding nih, kita bakalan diajarin mindset yang benar-benar kayak memotivasi kamu bahwa kayak aduh, takut nih kalah sama dia udah pinter banget nih usahanya, dia punya bakat ini nih, dia punya modal ini nih. Mungkin Dokter Ani bisa cerita motivasi apa aja sih yang udah dikeluarkan di kelas ini sehingga punya mindset kayak aku nggak akan nyerah, kelas ini benar-benar bagus kayak gitu. Mungkin bisa ditambahkan Dokter? Kelas ini bisa bikin kita jadi dapat banyak inspirasi, dapat banyak cara pikir baru. Misalnya tadi yang sudah dijelaskan sama Dokter Joanna bahwa kita nggak bisa bandingin diri kita dengan orang lain. Kita nggak bisa terus-terusan ngelihat kalau kok orang lain lebih bagus daripada kita, kenapa kita segini aja. Karena kuncinya yang penting ada bukan jadi yang terbaik, tapi jadi yang beda gitu. Terus kalau Dokter Mira, apa Dok? Mungkin di kelas ini kita bisa belajar gimana caranya untuk menjadi seorang yang lebih percaya diri ya. Karena kan kita diajarin untuk
mungkin seperti on streaming di YouTube itu kan butuh kepercayaan dirian yang tinggi ya, karena nggak semua orang bisa seperti itu. Terus juga di mana kelasnya itu super duper interaktif, jadi kita akan di mana di kelas itu kita akan tanya jawab. Jadi kayak kita nggak diem aja, tapi kita tetap menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Dokter Yanuar. Nah, mungkin ada tambahan, Dokter Joanna? Oke, mungkin sebagai closing statement, nanti kita keluarkan satu persatu ya, baik Dokter Anin maupun Dokter Mira. Jadi di kelas ini, sebagai penutup dari saya, selain saya belajar bagaimana apa itu ilmu bisnis, saya juga mendapatkan banyak sekali motivasi dari beberapa dokter yang kayak, oke, aku jadi dokter, tapi nggak harus sepenuhnya jadi dokter aja. Aku bisa buka pikiranku ke berbagai hal, termasuk usaha, charity, berbagi, kemudian bangkit lagi setelah jatuh, kayak banyak sekali motivasi yang saya dapat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya membangun networking, bagaimana cara membangun mengelobi orang, kayak itu benar-benar kalian bakalan diajarin. Dan yang keempat, di mana kalian diajari kayak dalam waktu yang sempit kamu harus mikirkan apa ide terbaru, apa ide terbaik dari kalian. Mungkin itu yang sangat bagus. Jadi menurut saya kalian harus ikut banget kelasnya Doctorpreneurship, karena kayak benar-benar kalian nggak akan menduga hanya sekilas aja nih digital Doctorpreneurship, tapi isinya tuh sebenarnya banyak dan paket komplit. Mungkin segitu closing statement dari saya. Silakan Dokter Mira atau Dokter Anin. Oh ya, mungkin closing statement dari aku, kita di kelas ini nggak cuma belajar tentang berbisnis aja ya, kita diajarkan untuk personal branding, gimana kita mau memandang diri kita atau dipandang oleh orang lain. Selain itu juga kita akan belajar untuk bagaimana mengelola bisnis dan membuatnya mungkin lebih di bidang digitalnya juga. Selanjutnya juga kita bertemu teman-teman yang mungkin bisa kita ajak kerjasama nantinya, dan juga kita juga bisa memiliki mentor usaha yang mungkin kedepannya akan membantu kita apabila kita ingin melanjutkan usaha yang sudah ada kita miliki saat ini. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dokter Anin. Ya, untuk kesan-kesan dari saya sangat bersyukur bisa masuk ke kelas Doctorpreneurship. Ini sangat penting karena sebenarnya nggak cuma di bisnis, tapi dalam kehidupan kita. Kita diajarin bukan cuma jadi pemimpin suatu bisnis, tapi pertama kita harus memimpin diri kita sendiri untuk memulai memberanikan diri membuat suatu ide, untuk menjalankannya berikutnya, mempertahankan untuk berjalan. Itu nggak gampang, tapi di Doctorpreneurship ini kita diajarin untuk melakukan semua itu. Mungkin gitu. Oke, Dokter Anin dan Dokter Mira, satu kata untuk digital Doctorpreneurship, mungkin dari Dokter Mira nih. Satu kata aja nih, Dokter. Satu kata buat digital partnership, amazing. Wow, keren ya. Mungkin Dokter Anin, satu kata untuk Doctorpreneurship. Canggih. Wah, keren. Jadi, itu ya, selain amazing dan juga canggih, Doctorpreneurship adalah, menurut saya kayak keren deh. Nggak ada kata yang lebih dari itu kali ya. Oke, mungkin sekian dari kami yang akan review materi dari apa yang sudah kami jalani selama 2 minggu ini bersama pembimbing kami, yaitu Dr. Yanuar. Beliau merupakan spesialis THT di RSDK dan juga sebagai dosen kami. Tidak nyangka ya seorang dokter spesialis THT bisa ngajarin digital Doctorpreneurship, dan juga sudah punya banyak sekali platform dan banyak sekali koneksi tentang bagaimana startup dan juga bisnis lainnya. Nah, jadi jangan ragu ya buat ikut digital Doctorpreneurship. Ini kan akan mendukung, apalagi corona kayak gini ya. Oke, mungkin sekian ya. Terima kasih Dokter Anin, terima kasih Dokter Mira. Sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu. Kita semua.